Okay, good morning, class. Now we are going to start our lesson today. And uh, can you say hi to Bu Ani, Bu Isna? Bu Ani, say hi, Bu Ani. Welcome to our class Hi, again. thank This is the you. third time for us to join with our class ya, Bu ya. Yep. Bu Isna juga ini yang ketiga ya, Bu ya. Oke. I don't think this is my first part. It's just because I cannot open the camera. This is That the is first why time the students couldn't see me. Okay. Yeah, hopefully there's no problem about the Yep. networking and there's no problem about entering to the breakout room later. So Bu Ani juga bisa masuk ke grup diskusinya nanti, Yep. hopefully ya. Bu Isna juga. Oke, so anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, may I ask one of you, ya, Royani, please lead us in the prayer. You can turn on Okay, your microphone. let us pray. Our Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this morning. We want to start our class. Father, please bless our teachers, teach us, and please bless all our friends so they can do the lesson as well. Father, please for our sins in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Royani. Okay. Um, Now please check your environment. Boleh dicek apa namanya buku-bukunya udah ready. Kemudian bebas dari gangguan kalau bisa. Sekalipun tidak bisa 100% bebas dari gangguan ya. Oke. Even misalnya tidak bisa terlalu diaktifkan kameranya semuanya, tapi diusahakan untuk aktifkan kameranya sehingga Mr. Moses bisa cek ya kondisinya pada saat pembelajaran gitu ya. Kemudian eh, tetap semangat. Di Batam kita masih apa namanya angka COVID semakin lebih tinggi, jadi lebih lebih jaga kesehatan ya. Dan mungkin informasi Bu Ani juga ada siswa kita yang apa namanya kena COVID juga. Kita doakan supaya mereka juga boleh cepat sembuh tentunya ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan semuanya pasti Tuhan berikan kesembuhan ya. Oke, bisa mau akan lakukan presensi dulu ya. Nanti akan di-download juga dari Microsoft Teams. Selina ada, Catur, kemudian Gesti, kemudian Sarah, Surya, Vito. Tadi ada Christina nggak bisa masuk ya. Nanti coba di cross check Christina, belum ada info. Kemudian Karin tadi izin dan apa namanya Vika izin juga karena Vika lagi di isolasi mandiri Bu Ani. Ada satu siswa kita yang apa namanya isolasi mandiri ya. Kita doakan supaya secepatnya sembuh ya. Oke, so kelas sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini ya, Mr. Moses kita akan melakukan apresiasi dulu untuk review pembelajaran yang kita sudah lakukan minggu lalu ya. Sekali lagi kita akan review pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu lalu. Mr. Moses akan kirimkan linknya untuk mempermudah ya. Jadi Mr. Moses ini sebenarnya bukan pretest ya, tetapi review pembelajaran yang minggu lalu yang kita lakukan pada saat pertemuan minggu lalu ya. Linknya sudah Mr. Moses kirimkan di kolom chat, boleh dicek di kolom chat ya. Dicek di kolom chat atau Mr. Moses juga akan kirimkan melalui WhatsApp group ya. Coba diklik linknya supaya kita boleh start untuk persepsinya ya. Oke. Mungkin Royani mikrofonnya dimatikan dulu supaya tidak terganggu ya nak ya. Oke. Pak Musa aktifkan dulu. Kodenya apa bisa kodenya? Kodenya ada atau coba diklik di link yang baru Mr. Moses kirimnya. Kodenya boleh dilihat di screen 353715.
Tapi Mr. Moses buat open kepada semua sih. Oke, coba diklik dulu ya. Oke, sudah masuk Royani Surya. Oke, yang lain coba masuk dulu. Tetap ya. Oke, dari 4 orang yang sudah bisa join ya, mostly sudah dapat menjawab dengan benar. Kita lihat dulu per skor. Ya, semua sudah selesai. Oke, kita lihat per pertanyaan ya. Nomor 1 semuanya benar, nomor 2 semuanya benar, nomor 3 semuanya benar, nomor 4 semuanya benar, nomor 5 semuanya benar. Means that pembelajaran minggu lalu itu bisa dimengerti atau dipahami oleh anak-anak semuanya. So, now we are going to the new lesson ya. Pak Musa akan jelaskan dulu ya tentang materi atau kompetensi dasar. Materinya nanti apa sebelum kita masuk ke materi inti dan diskusi kita nanti ya. Oke, apakah semuanya sudah bisa melihat screen Mr. Moses? Ya, oke, ya. Materi kita hari ini adalah tentang PPN dan PPNBM, tetapi subtopiknya atau kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menerapkan pengisian surat setoran elektronik, garis bawahi surat setoran elektronik atau SSE masa PPN dan PPNBM. Dan yang kedua, kompetensi dasar untuk keempatnya adalah melakukan pengisian surat setoran pajak atau SSP elektronik ya, masa PPN dan PPNBM ya. Jadi intinya adalah surat setoran elektronik atau SSE. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama setelah menyimak penjelasan guru melalui slideshow, nanti Mr. Moses akan jelaskan melalui slideshow, siswa mampu menerapkan pengisian surat setoran elektronik dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan teman sekelompok, jadi nanti ada diskusi dengan kelompok yang sudah kita bagi nanti, siswa mampu merincikan langkah-langkah pengisian surat setoran elektronik atau SSE, masa PPN dan PPNBM dengan benar. Setelah berdiskusi dengan teman sekelompok, siswa mampu melakukan pengisian surat setoran elektronik dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi dengan teman sekelompok dan bantuan guru, nanti saya juga akan monitor di kelompoknya masing-masing, siswa mampu menggunakan aplikasi e-billing system untuk menghasilkan surat setoran elektronik masa PPN dan PPNBM dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sementara untuk model pembelajaran kita, kalau minggu lalu kita menggunakan number head together atau NHT, kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Tipenya adalah Student Team Achievement Division atau STAD, STAD ya. Sekali lagi kita model pembelajaran menggunakan Student Team Achievement Division atau STAD. Jadi nanti per kelompok itu akan berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama sekali,
Mr. Moses akan melakukan penyampaian tujuan dan motivasi, itu sudah dilakukan. Yang kedua, nanti kita akan ada pembagian kelompok, nanti Mr. Moses akan bagi kelompoknya. Yang ketiga ada presentasi dari guru, Mr. Moses akan presentasikan materinya sebagai gambaran. Yang keempat, kegiatan belajar dalam tim, artinya di dalam diskusi, nanti anak-anak akan melakukan kegiatan belajar. Dan yang kelima adalah kuis atau evaluasi sebagai feedback apakah pembelajaran hari ini berjalan maksimal atau dapat dipahami oleh anak-anak. Dan yang terakhir nantinya adalah penghargaan prestasi atas keberhasilan kelompok yang sudah memberikan atau menghasilkan hasil kerja kelompok masing-masing. Oke, untuk penilaian ada 2 penilaian hari ini. Yang pertama adalah diskusi kelompok. Ya, nanti kelompok akan mengerjakan LKPD melalui diskusi dan membuat slide presentasi tentang materi pembelajaran dan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Sementara untuk penilaian individu, nanti akan ada mengerjakan latihan soal di akhir pembelajaran secara individual. Oke, nah itu tentang materi kita hari ini. Oke, nah sekarang kita akan melakukan pembagian kelompok, tapi masih hanya pembagian kelompok, kita belum masuk ke breakdown atau breakout room ya, masih pembagiannya. So, untuk pembagian kelompok, kita akan bagi menjadi 2 kelompok, ya. Mr. Moses sudah bagi secara proporsional. Nanti ada kelompok green seperti biasa, ada kelompok green itu ada Gesti, ada Sarah, ada Surya, ya, dan ada Christina. Kemudian kelompok orange ada Vito, ada Royani, Selin, dan Catur, ya. Nah, itu pembagian kelompoknya. Untuk ketua kelompoknya, nanti kelompok green, ketua kelompoknya adalah Gesti. Untuk kelompok orange, seperti biasa, ketua kelompoknya adalah Catur. Nah, yang untuk presentasi nanti boleh diatur siapa yang akan presentasi, ya. Nah, itu untuk pembagian kelompok. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke kelompok, Mr. Moses akan memberikan materi pembelajaran atau gambaran pembelajaran kita hari ini. Sebentar, Mr. Moses buka slide PowerPoint-nya dulu. Oke, dan nanti juga Mr. Moses akan contohkan sebentar ya. Oke, wait a moment please. Oke, apakah slide PowerPoint-nya sudah muncul? Kalau sudah muncul, boleh kasih jarinya begini. Kalau sudah muncul, slide PowerPoint-nya. Sudah muncul ya? Oke, good. Nah, mohon disimak karena nanti melalui materi ini kalian bisa dapat memahami, artinya bisa langsung menerapkan. Ya, oke. Sekali lagi materi kita adalah PPN dan PPNBM, surat setoran elektronik. Ya. Kira-kira apa itu surat setoran elektronik? Jadi surat setoran elektronik itu adalah suatu sistem pembayaran kalau minggu lalu kita belajar surat setoran pajak secara manual, benar ya? Nah, yang ini adalah secara elektronik, gitu. Jadi bedanya yang SSP itu adalah manual, SSE itu adalah elektronik. Yang diadministrasikan oleh biller, biller itu adalah pembuat billing atau yang menghasilkan billing sistemnya. Siapa itu? Yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan billing system. Jadi sekali lagi, surat setoran elektronik itu adalah sistem pembayaran elektronik yang diadministrasikan oleh biller, yakni Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan billing system. Nah, perlu Anda ketahui bahwa, ini harus diketahui ya, semenjak diterapkannya surat setoran pajak elektronik melalui sistem e-billing, maka SSP manual yang minggu lalu kita pelajari itu tidak dapat digunakan lagi. Sekali lagi, tidak dapat digunakan lagi. Jadi semua penyetoran pajak sudah harus menggunakan e-billing system. Jadi anak-anak sudah harus paham. Jadi sekarang kita nggak boleh lagi menggunakan SSP manual. Yang digunakan adalah SSE atau surat setoran elektronik, yakni e-billing system. Jadi harus dipahami ya. Oke. Kemudian kita lihat sebentar videonya. Pajak.go.id. Kini cukup dengan Apakah kedengaran? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lihat
videonya, tutorialnya. Selamat datang di tutorial pembayaran pajak dengan menggunakan e-billing di situs pajak.go.id. Kini cukup dengan 2 langkah mudah Anda dapat membayar pajak. Langkah pertama, buat kode billing. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terhubung dengan internet. Buka situs www.pajak.go.id lalu klik login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan kata sandi serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke beranda DJP online, klik pada ikon bayar kemudian klik e-billing. Data NPWP, nama, dan alamat akan terisi secara otomatis. Isikan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian. Klik buat kode billing. Apabila ada kesalahan dalam isian kode billing atau masa berlakunya berakhir, kode billing dapat dibuat kembali. Isikan kode keamanan. Akan ada preview isian Anda, silakan lakukan cek sekali lagi. Klik cetak. Langkah kedua, bayar. Gunakan kode ID billing yang telah tercetak atau terunduh untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal berikut: teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, atau mini ATM atau EBC. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube. Oke, jadi itu tadi tutorial pembuatan e-billing sistemnya, ya. Oke, sekarang sekalipun sudah ada tutorial, bisa Mas akan jelaskan langkah-langkahnya supaya lebih clear. Maka langkah pertama adalah untuk mendaftarkan NPWP Anda melalui DJP Online. Anda dapat mendaftarkan melalui link djponline.pajak.go.id, kemudian account login. Nah, kalau belum memiliki akun, maka harus dilakukan registrasi atau pendaftaran akun di DJP Online. Kemudian isikan NPWP, jadi harus ada NPWP ya. Kemudian masukkan EVIN. Ya, EVIN itu adalah Electronic Identification Number untuk kita boleh kita bisa registrasi untuk mendapatkan layanan pajak secara online. Oke, EVIN itu didapat dari kantor pelayanan pajak terdekat atau terdaftar. Kita terdaftar di mana, berarti kita mendapatkan EVIN di kantor pajak tersebut. Kemudian masukkan kode keamanan atau captcha code yang ada di layar dan klik submit. Jadi kalau ditanya persyaratannya apa supaya kita bisa mendaftarkan di DJP Online, persyaratannya harus ada NPWP dan EVIN, yang dua itu ya. Nah, jangan lupa cek email untuk aktivasi melalui email Anda. Jadi nanti akan dimasukkan ke email kita, klik di menu aktivasinya nanti ya. Setelah itu Anda bisa menggunakan fasilitas DJP Online, baik melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak. Itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah kita memiliki akun, maka kita akan melakukan login atau masuk ke portal DJP. Oke? Masuk ke portal DJP Online, pajak.go.id ya. Kemudian login di Direktorat Jenderal Pajak. Loginnya di sini ya, nanti diisikan NPWP dan password yang sudah diberikan melalui link aktivasi. Kemudian masukkan kode captcha di sini, kode keamanan ini. Contoh ini adalah N58NX, nanti diketikkan di sini. Setelah itu diklik login, ya. Kemudian setelah login, langkah ketiga adalah pada menu dashboard, ini menu dashboardnya, klik menu bayar, ini ada menu bayar. Kemudian pilih tombol e-billing, klik tombol e-billing. Setelah itu Anda akan diarahkan ke link sse2.pajak.go.id. sse2 boleh, sse juga boleh. Jadi ada beberapa portalnya ya. Yang pasti harus ada sse-nya. Kemudian langkah keempat, ketika kita sudah klik e-billing, maka nanti NPWP, nama dan alamat itu otomatis terisi ya sebagai identitas pajak kita. Jadi identitas kita wajib pajak itu tidak perlu diisi. Yang perlu diisi adalah jenis pajak. Jenis pajak dipilih PPN dalam negeri atau PPNDN.
karena itu yang akan kita masukkan. Kemudian jenis setorannya adalah 100 atau masa atau bulanan. Masa pajaknya lihat SPT kita, masa pajaknya atau bulan pajaknya bulan berapa. Jadi kalau April diklik April, kalau Mei diklik Mei, gitu ya. Tahun pajaknya 2021 dan jumlah setorannya diisikan di kolom yang ini. Kemudian terbilangnya akan otomatis terisi. Uraiannya boleh dibuatkan contoh pembayaran PPN masa Mei April 2021 seperti itu boleh. Kemudian klik buat kode billing. Setelah diklik buat kode billing, otomatis nanti akan diarahkan ke review. Ya, tapi sebelum review masukkan dulu kode captcha-nya. Contoh ini EEEC dimasukkan seperti ini, klik submit ya. Setelah diklik tombol cetak di sini ya. Kemudian setelah itu selesai, maka kode billingnya akan tercetak dalam bentuk PDF. Nah, perhatikan di sini, ini identitasnya, identitas daripada wajib pajak. Nah, kemudian ini adalah identitas pajak, ya, jenis pajak, setoran, masa pajak, tahun pajak, dan lain sebagainya ya. Kemudian ini ada data penyetor, ini penyetornya. Kemudian ini ada, ya, nomor ID billing. Ini nomor ID billing 025282540348 Oke. Kemudian ada masa berlakunya atau masa aktif kode billingnya. Biasanya masa aktifnya itu berlaku sampai 1 bulan. Ya. Nah, ini hasil cetakan billingnya. Sehingga kesimpulannya adalah, ya, yang pertama, surat setoran elektronik atau SSE pajak online adalah suatu sistem pembayaran pajak elektronik yang diadministrasikan oleh dealer Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan billing system. Kemudian wajib pajak dapat menggunakan e-billing system untuk mencetak surat setoran pajak elektronik melalui portal DJP online yang disediakan oleh Dirjen Pajak. Sementara diterapkannya surat setoran pajak elektronik melalui sistem e-billing, maka SSP manual tidak dapat digunakan lagi. Jadi tidak berlaku lagi SSP manualnya. Yang berlaku adalah e-billing. Nah, oke. Nanti ini data untuk materi diskusi kita ya. Sekarang kita akan masuk breakout room. Mr. Mois akan buatkan breakout room supaya anak-anak semuanya boleh masuk ke room masing-masing. Sebentar. Atau sebelumnya ada yang mau ditanya? Kalau ada boleh ditanya sembari Mr. Mois akan melakukan breakout room ya. Room kita ada 2. Kalau ada yang mau ditanya, boleh dibuatkan di kolom komen atau raise hand juga boleh ya. Room 1 namanya room green ya, biasa. Room 2 adalah orange ya. Kita lihat kelompoknya. Kelompok green, Christina, Gesti, Surya, Sarah. Gesti, Surya, Sarah. Itu di kelompok green ya. Kemudian Tito, Royani, Seling, Catur, Royani, Seling, Tito. Itu ada di grup orange. Oke. Grup green, mohon maaf hanya 3 orang ya karena Vika lagi nggak bisa masuk ya. Kemudian Bu Isna saya masukin di grup green. Bu Ani mohon izin saya masukin di grup orange. Oke Bu. Oke. Baik. Anak-anak nanti Mr. Moses juga akan masuk ke grup masing-masing ya, berputar-putar ya. Kita cuma ada 2 grup, jadi nanti Mr. Moses mungkin akan masuk ke grup green atau ke grup orange kira-kira gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyakan di sana. Oke. Sebelumnya Mr. Moses kasih arahan dulu. Nanti di Microsoft Teams sudah ada LKPD ya. Coba Mr. Moses buka dulu sebentar. Di Microsoft Teams lihat di pertemuan 03 ya. Di files atau nanti Mr. Moses juga akan kirim filenya. Nah, di sini nanti akan ada LKPD 39 ya. Mr. Moses kasih arahan dulu. Ini ada LKPD 39. Nah,
ini menjadi bahan untuk dimasukkan ke kode billingnya. Oke, nanti dilihat di LKPD 04 ini surat setoran elektronik. Nah, perhatikan instruksinya, petunjuk kerjanya, ya. Perhatikan contoh formulir SPT masa PPN, PP Reko era baru, ya, dianalisis datanya, kemudian dimasukkan ke dalam formulir surat setoran elektronik. Jadi berdiskusi, jadi nggak hanya satu orang ya, berdiskusi. Oh kira-kira ini dimasukkan kemana gitu ya. Nah, kemudian ini SPT-nya, jadi sumbernya adalah dari sini. Sumber SPT yang akan dimasukkan ke surat setoran elektroniknya atau billingnya. Ini aspek penilaiannya, ya nanti kalian boleh lihat aspek penilaian untuk kelompoknya. Oke, sementara untuk identitas daripada wajib pajaknya atau password, nanti Mr. Moses juga akan kirimkan nanti menggunakan ini NPWP-nya pakai dengan NPWP yang ini, passwordnya menggunakan Musa 6872 M-nya besar. Nanti ini juga Mr. Moses akan kirimkan di grup ya. Oke, baik. Mau ditanya sebelum masuk ke grup masing-masing, kira-kira clear instruksinya? Kalau clear, dibuat jempolnya kalau clear. Ya. Oke, clear ya. Right. Kemudian kita akan masuk ke room. Nggak usah diapa-apain karena otomatis dari Mr. Moses akan langsung masukkan ke room masing-masing. Oke. Nanti ketua kelompoknya arahkan masing-masing anggota kelompok untuk bekerja bersama-sama ya. Karena ini adalah nilai kelompok, achievement daripada kelompok masing-masing. Jadi nggak satu orang gitu ya. Oke, sudah ada yang masuk ke room masing-masing. Bisa masuk ya. Alhamdulillah akhirnya datang. Bisa tadi keluar ya Bu ya. Iya, ini ganti laptop. Oh oke. Coba yang laptop yang lainnya ternyata bisa. Oke. Iya. Bisa saya gabungin ke grup lagi ya Bu ya. Ya, silakan. Ibu. Miss udah di grup ya? Terus dibuat kayak mana? Buat BJP online tadi. Ada linknya kan?
Oke. Oke, welcome back to our main room. Yang lain sudah masuk kah? Oke, sudah masuk ya? Oke, welcome back to main room. Sekarang kita akan presentasi masing-masing kelompok, dimulai dari grup green. Nanti yang presentasi salah satu saja, nggak harus ketua, anggota juga boleh, ketua juga boleh ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kelompok orange. Nah, yang dipresentasikan adalah bagaimana langkah-langkahnya, mulai dari login sampai dengan hasil billingnya muncul. Oke, right. Ini kelompok green udah muncul nggak ya? Ini kelompok green, Gesti belum masuk. Udah ada nggak Mr. Screen-nya? Oke, silakan. Berarti Surya udah langsung presentasi. Oke, sudah muncul screen-nya Surya, silakan. Mulai dari login sampai dengan hasilnya selesai ya. Oke, selamat siang semuanya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai dari cara loginnya sampai akhir. Yang pertama, setelah ditekan linknya itu, kita isi NPWP-nya dulu. NPWP-nya itu sesuai sama yang diberikan. Lalu dimasukkan password-nya. Lalu kode keamanannya sesuai dengan yang ada di gambar itu. Itu 28 kali Surya, bukan 24. Lalu tekan login. Setelah itu kita tekan dashboard yang bayar. Langsung tekan e-billingnya. Lalu jenis pajak yang dipilih itu PPN dalam negeri. Dan jenis setorannya ini yang masa. Masa pajaknya disesuaikan, yang sekarang ini kita tanggal 3 Maret. Lalu tahun pajaknya itu 2021. Jumlah setorannya itu 1.965.000. Terbilangnya itu bahkan langsung terisi sesuai sama jumlah setoran yang kita masukkan. Uraiannya itu kita buat pembayaran pajak PPN masa Maret 2021. Lalu kita buat kode e-billing. Masukkan kode keamanannya. Lalu kita langsung tekan cetak. Ini cetakan kode e-billingnya. Berhasil ya. Jadi kode ID billingnya berapa? ID billingnya paling bawah. Ini 0253 9008 4744 093. Good. Ada pertanyaan dari kelompok orange kira-kira atau sanggahan dengan hasil yang dikerjakan oleh kelompok green? Oke ya, oke. Boleh berikan tepuk tangan buat kelompok green, ya. Sudah berhasil membuat kode billing melalui billing system. Sekarang kelompok orange dengan waktu yang tidak terlalu lama ya.
Oke, kelompok orange silakan. Perwakilannya tadi Royani siapa yang mau present? Sama seperti yang tadi di share screen ya. Ayo, waktunya nggak terlalu lama karena waktu kita udah mau habis. Mikrofonnya diaktifkan ya. Selin yang mau presentasi. Oke. Lah, siapa nih yang presentasi nih? Kelompok orange. Bang Fit. Selin bisa Selin. Ayo kelompok orange, time is run faster. Siapa? Selin atau Royani? Mungkin Royani aja langsung nggak apa-apa. Halo? Oke, selamat pagi teman-teman. Kami dari grup Orange akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Tunggu sebentar ya. Kelihatan screen-nya? Belum. Oke. Oke, pertama kita klik link DJP online dulu. Lalu kita klik bayar. Setelah itu ada e-billing, cara mudah bayar. Kita pilih jenis pajaknya apa yang akan kita bayar di PPNBM dalam negeri. Setelah itu pilih setorannya 100 masa. Masa pajaknya disesuaikan karena 3 Maret, berarti Maret. Lalu pilih tahun pajak tahun 2021. Jumlah setorannya 1.965.000. Setelah itu untuk uraiannya pembayaran pajak untuk buat kode billing, masukkan kode billingnya. Oke, kemudian submit dan cetak. Oke, berikut hasil. Oke, jadi ID billingnya adalah
Berapa ID billingnya? Billingnya 0253 9008 7194 108. Oke, masa aktifnya? Masa aktifnya sampai 30 Juli 2021. Jadi 1 bulan ya. Jadi sekali Iya. lagi masa aktifnya adalah 1 bulan. Oke. Baik, boleh berikan tepuk tangan buat kelompok orange ya. Hasilnya sudah bisa, sudah bagus ya, dan hasilnya sudah final. Oke. Baik. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Boleh di stop screen aja. Itu pembelajaran kita hari ini. Kalau kita lihat dari prakteknya, semuanya sudah bisa menghasilkan kode billing atau billing system. Jadi anak-anak, kode billing itu yang tadi kita sudah cetak itu kita bawa ke kantor pos atau ke bank persepsi, baru nanti kita bayar. Itu namanya surat setoran gitu ya. Jadi surat setoran itu yang kita bayarkan ke kantor pajak atau ke bank persepsi. Oke, right. Nah, jadi kesimpulannya hari ini adalah surat setoran pajak elektronik itu adalah kita sebut dengan kode billing. Jadi itu yang digunakan untuk menyetorkan pajak. Nah, memang hari ini yang kita buatkan adalah pajak massa, tetapi pajak massa PPN. Tetapi untuk pajak yang lain, jenis pajak yang lain juga menggunakan cara yang sama dan platform yang sama, gitu ya. Jadi, oke. Nah, kemudian kita bisa simpulkan hari ini juga adalah bahwa sejak tanggal 1 Juni 2016, maka SSE atau surat setoran elektronik itu resmi digunakan. Dan sekarang sudah tidak bisa lagi menggunakan SSP atau manual. Jadi harus menggunakan kode billing atau surat setoran elektronik. Ya. Jadi sejak tanggal 1 Juni 2016. Oke. Nah, itu mungkin kesimpulan yang hari ini kita bisa dapatkan, pembelajaran yang hari ini kita bisa dapatkan. Kemudian sebelum kita mengakhiri, kita akan coba refleksi sejauh mana pencapaian daripada anak-anak semuanya. Pak Mus akan kirim link lagi untuk latihannya, ini individual, jadi semuanya mengerjakan ini untuk melihat sejauh mana pemahaman anak-anak semuanya tentang pembelajaran hari ini ya. Sebentar Mr. Moses kirimkan linknya dulu, link untuk latihan pembelajaran hari ini. Bentar ya. Oke. Pak Musa kirimkan linknya di komen. Tolong diklik linknya untuk boleh masuk ke quizzes. Ya, untuk mereview atau melihat sejauh mana capaian daripada anak-anak semuanya. Jadi ada latihannya ya. Oke. Di kolom komen sudah ada link quizzesnya. Klik linknya, masuk ke quizzes. Setelah nanti ada yang masuk, baru kita bisa start quiznya. Yang terkendala boleh diinformasikan ya, terkendalanya di mana. Ya, masuk dulu. Ini belum ada yang masuk ya. Oke, sudah ada 1 orang yang masuk. Yang lain masuk dulu supaya kita bisa start quiznya. Oke, Surya sudah masuk. Yang lain? Ayo, yang lain kita start ya. Oke, soalnya adalah pilihan berbeda. Dikerjakan 3, 4, 2, 1. Ya, bisa mulai. Sudah boleh dimulai kuisnya ya. Ya, waktunya mungkin cuma 2 menit saja atau 3 menit. Diperhatikan pelan-pelan soalnya ya. Ini penilaian individu.
Yoga cepat, waktunya udah mau habis. Oke. Ya, nanti nilainya akan Mr. Moses rilis ya. Kemudian nanti kalau ada yang belum tuntas, maka nanti akan mengikuti remedial ya. Tetapi kalau misalnya sudah tuntas, nanti akan ditambahkan soal-soal yang lain untuk lebih paham lagi. Oke, jadi anak-anak terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya, atas usahanya, atas apa yang sudah kalian kerjakan, kalian lakukan di dalam diskusi. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat dipahami dengan baik. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang baru, boleh dituliskan di catatannya, nanti boleh difotokan ke Mr. Moses supaya tahu apakah ada hal-hal yang baru, ataupun kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh juga nanti ditanyakan kembali ya. Oke. Kemudian pembelajaran kita hari ini direview kembali ya, karena akan ada kaitannya dengan pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya adalah pajak penjualan barang mewah yang nantinya akan ada hubungannya dengan pajak pertambahan nilai dan caranya juga hampir sama ya. Saya pikir itu pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan, even kita sudah selesai pembelajaran hari ini, nanti juga boleh ditanyakan melalui WhatsApp juga boleh, atau di pertemuan berikutnya. Kira-kira sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Oke. Nanti nilainya akan Mr. Moses rilis ya setelah pembelajaran hari ini. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. May I ask satu orang yang akan tutup kita dalam, ya Bu Ani? Yes, ya, kita akan tutup Bu Ani. Thank you. May I ask one of you, ya, in the prayer? Oke, Vito. Vito, boleh ditutup doanya dalam doa?
Vito? Okay, please close us in the prayer, ya. Teman, semua mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami sudah selesai melakukan meeting kami. Berkati kepala sekolah kami yang sudah membuat meeting ini, dan supaya apa yang di kepala sekolah kami ajarkan bisa kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Thank you Vito, thank you kelas, ya. Bu Ani terima kasih, Bu Isna terima kasih sudah stay tune bersama kami. Sama-sama Pak. Thank Sama-sama, you. Kak. Say thank you to Bu Ani, Bu Isna. Thank you, bye-bye semuanya, tetap sehat, jaga kesehatan ya anak-anak, khususnya anak-anak yang dalam masa isolasi, ya. Tetap jaga kesehatan, tetap percaya bahwa semuanya bisa dilewati dengan baik ya. Baik, see you, bye-bye. Semua akan stop recording dulu. Terima kasih dan selamat siang. Bu Ani terima kasih, Bu Isna terima kasih.